Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Terkhusus buat Bapak Ibu guru yang mau mengikuti bertes PPG di tahun ini. Sini saya akan bawakan soal-soal bertes PPG dan pembahasannya. Khusus mata pelajaran IPS, ini bagian yang ke-7 ya Bapak Ibu ya. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Membedakan pengertian IPS dan ilmu sosial. Apa perbedaan antara ilmu-ilmu sosial atau IIS dengan ilmu pengetahuan sosial atau IPS? Dilihat dari tujuannya atau purpose. A. Ilmu-ilmu sosial menetapkan kebenaran ilmiah sebagai fokus tujuannya. Sedangkan pada ilmu pengetahuan sosial mengarah pada penanaman BASK atau Behavior, Attitude, Skill, dan Knowledge. B. Ilmu pengetahuan sosial menetapkan kebenaran ilmiah sebagai fokus tujuannya, sedangkan ilmu-ilmu sosial mengarah pada penanaman BASKS atau Behavior, Attitude, Skill, dan Knowledge. C. Ilmu-ilmu sosial adalah bersifat disipliner sesuai dengan kehidupan yang menjadi objek studi berdasarkan bidang ilmu masing-masing, sedangkan pada pendekatan ilmu pengetahuan sosial bersifat interdisipliner. D. Ilmu-ilmu sosial atau IIS diberikan di tingkat perguruan tinggi atau universitas, sedangkan ilmu pengetahuan sosial atau IPS diberikan di tingkat sekolah. Jawabannya adalah D. Ilmu-ilmu sosial diberikan di tingkat perguruan tinggi atau universitas, sedangkan ilmu pengetahuan sosial diberikan di tingkat sekolah. Kita lihat pembahasannya. IPS sebagai bidang studi memiliki garapan yang dipelajari cukup luas. Bidang garapannya itu meliputi gejala-gejala pada masalah kehidupan manusia di masyarakat. Tekanan yang dipelajari IPS berkenaan dengan gejala dan masalah kehidupan masyarakat bukan pada teori dan ilmunya, melainkan pada kenyataan kehidupan kemasyarakatan. Dari gejala dan masalah sosial tadi telah ditelaah, dianalisis faktor-faktornya sehingga dapat dirumuskan jalannya pemecahannya. Dalam bidang pengetahuan sosial, terutama di negara-negara yang berbahasa Inggris, dikenal dengan istilah social sciences atau ilmu sosial dan social studies atau studi sosial. Jika kedua istilah ini dihadapkan satu sama lain secara sepintas, kita akan melihat perbedaan dan persamaannya. Ahmad Sanusi memberikan batasan tentang ilmu sosial adalah sebagai ilmu sosial terdiri disiplin-disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf akademis dan biasanya dipelajari pada tingkat perguruan tinggi, makin lanjut makin ilmiah. Kita lanjut soal yang berikutnya. Mengurutkan ruang lingkup pembelajaran IPS SD. Ruang lingkup pembelajaran IPS SD yaitu A. Masyarakat, norma, budaya, waktu. B. Manusia, waktu, sistem sosial dan budaya, perilaku ekonomi, dan kesejahteraan. C. Manusia, kerja, nilai dan norma, peningkatan kesejahteraan. D. Masyarakat, kerja, perilaku ekonomi, dan kesejahteraan. Waktu. Jawabannya adalah B. Manusia, waktu, sistem sosial dan budaya, perilaku ekonomi, dan kesejahteraan. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Secara mendasar, pembelajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS berkenaan dengan cara manusia memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan untuk memenuhi materinya, budayanya, kejiwaannya, pemanfaatan sumber daya yang ada di permukaan bumi, mengatur
dan pemerintahannya maupun kebutuhan lainnya dalam rangka mempertahankan kehidupan masyarakat manusia. Singkatnya, mempelajari, menelaah, mengkaji sistem kehidupan manusia di permukaan bumi ini dalam konteks sosialnya atau manusia sebagai anggota masyarakat. Mengingat manusia dalam konteks sosial itu demikian luasnya, maka pengajaran IPS di tiap jenjang pendidikan harus dibuat batasan-batasan sesuai dengan kemampuan peserta didik pada tingkat masing-masing jenjang, sehingga ruang lingkup pengajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar berbeda dengan jenjang pendidikan menengah dan juga dengan jenjang pendidikan tinggi. Kita lanjut soal yang berikutnya. Mengklasifikasikan tujuan IPS dalam pembelajaran. Apa tujuan IPS dalam pembelajaran? A. Menolong siswa untuk mengembangkan bakatnya. B. Membantu siswa dalam menentukan cita-cita yang ingin diraihnya di masa mendatang. C. Menyediakan kesempatan kepada siswa untuk berekspresi lingkungan masyarakat. D. Memberikan kepada siswa pengetahuan tentang pengalaman manusia dalam kehidupan bermasyarakat pada masa lalu, sekarang, dan masa akan datang. Jawabannya adalah yang D. Memberikan kepada siswa pengetahuan tentang pengalaman manusia dalam kehidupan bermasyarakat pada masa lalu, sekarang, dan masa akan datang. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran IPS tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan saja, melainkan juga pembinaan peserta didik untuk mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai pengetahuan tersebut di tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut misalnya tenggang rasa dan tempo seliro, kepedulian terhadap sesama dan lingkungan, disiplin, ketaatan, keteraturan, etos kerja, dan lain-lainnya. Selain itu, tujuan pembelajaran IPS adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik atau siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Kita lanjut soal berikutnya. Menganalisis nilai kegunaan mempelajari sejarah bagi siswa. Bagi siswa, mempelajari sejarah memiliki beberapa manfaat. Berikut yang bukan merupakan manfaat mempelajari sejarah bagi siswa, yaitu A. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. B. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap landasan sikap yang akan ditempuhnya. C. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan. D. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau. Jawabannya adalah B. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap landasan sikap yang akan ditempuhnya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Menjelaskan hubungan pembelajaran sejarah dengan antropologi. Antropologi sebagai salah satu dari ilmu sosial memiliki kaitan dan sumbangan kepada ilmu sejarah, begitu juga sebaliknya. Dalam penulisan sejarah, sejarawan tidak jarang menggunakan teori dan konsep antropologi. Berikut konsep antropologi yang sering digunakan sejarawan, kecuali A. Enkulturasi, B. Primitif, C. Folklore, D. Prasasti.
Jawabannya adalah yang di prasasti. Kita lihat pembahasannya. Ada beberapa konsep dasar di dalam ilmu antropologi yang perlu dipahami oleh seseorang yang ingin menekuni bidang ilmu ini. Yang pertama, evolusi, yang merupakan suatu transformasi yang berlangsung dengan cara bertahap. Yang kedua, kebudayaan dalam bahasa Latin, di mana kebudayaan dikenal dengan istilah kultur dan memiliki arti sebagai tumbuh dan berkembang. Kebudayaan yang mengacu pada kumpulan pengetahuan serta diwariskan secara sosial dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Yang ketiga, enkulturasi, merupakan suatu sikap yang memahami proses kebudayaan miliknya sendiri atau kebudayaan luar milik orang lain. Yang keempat, kultur area atau daerah yang berbudaya, memiliki arti sebagai daerah budaya yang merupakan daerah geografis yang telah memiliki beberapa ciri-ciri budaya serta kompleksitas lainnya. Kita lanjut soal yang berikutnya, menemukan makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Eko adalah siswa kelas 5 SD Bumi Pertiwi. Pada suatu hari, Pak Guru membagi kelas menjadi beberapa bagian. Eko mendapat kelompok dengan Togar, Lucy, Intan, dan Ruli. Bagaimana sebaiknya sikap Eko? A. Eko bersedia satu kelompok dengan Togar karena Togar orang Batak, sedangkan dia orang Jawa. B. Eko tidak bersedia satu kelompok dengan Ruli karena Ruli bukan teman dekatnya. C. Eko bersedia berkelompok dengan mereka karena mereka semuanya pandai. D. Eko bersedia berkelompok dengan siapapun karena semuanya adalah teman. Jawabannya adalah D. Eko bersedia berkelompok dengan siapapun karena semuanya adalah teman. Itu dia jawabannya. Kita lanjut soal yang berikutnya, merancang penggunaan ICT dalam pembelajaran IPS SD pada pembelajaran IPS kelas 5 dengan materi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Pak Ridwan ingin menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah diingat serta dimengerti oleh anak didiknya. Media apa yang harus digunakan oleh Pak Ridwan? Apakah A. video, C. slide, C. Corel Draw, D. radio? Jawabannya adalah A. video. Kita lihat pembahasannya. ICT dalam pembelajaran dapat menjadi dua peran, yaitu yang pertama sebagai media presentasi pembelajaran, misalnya berbentuk slide PowerPoint dan animasi dengan program Flash. Yang kedua, sebagai media pembelajaran mandiri atau e-learning, misalnya peserta didik diberikan tugas untuk membaca atau mencari sumber dari internet, mengirimkan jawaban tugas, bahkan mencoba dan melakukan materi pembelajaran. Melalui e-learning, belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Hal ini mendorong peserta didik untuk melakukan analisis dan sintetis pengetahuan, menggali, mengolah dan memanfaatkan informasi, menghasilkan tulisan, informasi dan pengetahuan sendiri. Peserta didik dirangsang untuk melakukan eksplorasi ilmu pengetahuan. Fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk belajar melalui e-learning diantaranya e-book, e-library, interaksi dengan pakar, email, mailing list, news group, dan lain-lain. Sedangkan manfaat menggunakan ICT dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran adalah yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga, membantu memvisualisasikan
Yang keempat, mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari. Yang kelima, menampilkan materi pembelajaran menjadi lebih menarik. Dan yang keenam, memungkinkan terjadinya interaksi antara pembelajaran dengan materi yang sedang dipelajari. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut soal berikutnya. Kekayaan sumber daya alam Indonesia telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia. Sebagai lainnya masih berupa potensi yang belum dimanfaatkan karena berbagai keterbatasan. Sesuai perkembangan zaman, langkah yang tepat bagi kita untuk mengolah potensi sumber daya yang ada yaitu A. Mengolah sumber daya yang ada dengan mendatangkan tenaga kerja asing. B. Mengekspor sumber daya yang masih berupa bahan mentah. C. Mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk mendapatkan pembelajaran dan pelatihan. D. Mengelola sumber daya yang ada dengan teknologi canggih. Jawabannya adalah yang C. Mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk mendapatkan pembelajaran dan pelatihan. Demikianlah soal-soal praktis PPG dan pembahasannya khusus mata pelajaran IPS bagian yang ke-7. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru. Salam sehat untuk kita semuanya. Semoga lulus dalam mengikuti pretest PPG di tahun ini. Sekian dan terima kasih.